Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Sobat Ceria yang menonton ini. Kembali bertemu dengan saya, Francisca, salah satu host dari Hidup Ceria. Dan akhirnya kita bertemu kembali dengan Mbak Lucy. Halo semua, apa kabar? Senang banget Siska bisa diundang ke konten diskusi kita hari ini, gitu ya, menyambut kemerdekaan 17 Agustus ya Siska ya. Ya, ini adalah persembahan dari Hidup Ceria dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia ke-78 dengan temanya memerdekakan diri sejati kita. Wow, apa itu memerdekakan diri sejati kita? Kita akan bahas salah satu key dari kita ambil dari buku 10 Keys to Total Freedom karangan Gary M. Douglas dan Dan Heer. Di situ dipaparkan 10 kunci bagaimana kita menjadi diri kita yang merdeka sejatinya. Dan hari ini saya bersama Mbak Lucy, seorang arts facilitator. Terus apalagi Mbak, kamu tuh udah panjang banget, aku tuh udah Access Facelift, Practitioner, CFMW, Yes. Dan dan juga, sebagainya. Dan kenapa? apalagi Mbak Lucy? SOP Practitioner. Makanya saya sudah, karena saking panjangnya, yang mau sesi atau kelas dengan Mbak Lucy, silahkan hubungi Mbak Lucy. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang salah satu key dari 10 keys, yaitu keys nomor 1. Oke Mbak Lucy, boleh nggak dipaparkan? Oke, jadi kalau kita baca bukunya nih ya, aku sampai bawa bukunya ya, 10 Key to Total Freedom ini ya. Nah, kalau sempat dibeli dan dibaca bukunya, jadi key pertama itu adalah "Will an infinite being truly choose this?" Atau kalau bahasa Indonesianya, apakah infinite being sejatinya akan memilih ini? Yes. Gitu. Gitu. Yes. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, Siska, I believe mungkin teman-teman yang di sini yang menonton YouTube-nya Hidup Ceria ini sudah cukup banyak terekspos dengan informasi mengenai access consciousness dan juga infinite being. Tapi nggak ada salahnya nih Siska, karena pertanyaannya kan adalah will an infinite being truly choose this? So, mungkin kita breakdown dulu. Infinite being itu apa gitu sebenarnya gitu ya. Nah, Betul. kalau kita ngomongin definisi gitu. Definisi itu sebenarnya bukannya menjelaskan tapi malah melimitasi. Karena definisi dalam bentuk kata-kata itu melimit overall energi yang ada pada infinite being itu sendiri. Nah, makanya ini saya mau mengajak Siska dan juga teman-teman yang menonton ini, yuk kita ambil waktu tenang dulu sejenak, mungkin sekitar 1 menit gitu ya. Saya mengundang Siska dan teman-teman semua, yuk kita tarik nafas, tenang. Lalu kita bisa letakkan tangan kita di atas dada kita satu lagi di atas solar plexus atau di atas perut kita. Kita tarik nafas lagi, lalu tenang. Dan kita rasakan diri kita bersama dengan tubuh kita. Kita bisa merasakan tangan kita menyentuh dada kita, menyentuh perut kita, dan kita bisa merasakan kaki kita berpijak di lantai. Kita pun bisa merasakan ada sensasi di ujung kaki kita, atau bahkan mungkin di ujung hidung kita. Kita hadir dengan penuh bersama tubuh kita. Lalu kita minta diri kita, being kita, yuk kita expand, kita perluas kehadiran energi kita memenuhi ruangan ini, memenuhi ruangan teman-teman berada, memenuhi gedung di mana teman-teman berada, ke atas, ke bawah, ke samping kiri dan kanan, ke seluruh kota, ke seluruh pulau. Teman-teman bisa mulai merasakan energi teman-teman ini mulai terbuka,
Dan teman-teman juga mungkin bisa sudah mulai sensing ada berbagai macam energi di situ. Coba sekarang kita cari energi hutan. Kita masuk ke hutan yang paling dalam, di mana pohon-pohon menjulang tinggi, berbagai macam binatang yang ada di hutan bersahut-sahutan suara. Ada suatu sensasi yang tenang dan damai di sana. Lalu kita sekarang bawa being kita temui samudera. Samudera yang tenang, dalam, dan dengan ombak yang besar, yang kecil, kita semua ada di situ. Dan kita sekarang bawa diri kita melingkupi planet bumi kita tercinta ini. Lalu kita bawa pergi diri kita menuju tata surya kita, menuju antariksa. Teman-teman bisa rasakan, semakin teman-teman expand, semakin teman-teman merasakan space. Claim space ini teman-teman. Jangan dilupakan, tinggal di dalam space ini, sambil teman-teman juga merasakan kembali tangan yang teman-teman taruh di dada dan juga di perut teman-teman. Bayangkan, energi teman-teman seluas universe, dan teman-teman pun tahu ada tubuh teman-teman di dalam being teman-teman sekalian. Betapa tubuh ini ada di dalam energi yang sangat besar dan tak terbatas dari teman-teman semua. Inilah infinite being. Inilah kamu sebagai infinite being. Dan untuk diskusi kita ke depan dan juga untuk bagaimana teman-teman menjalani hari lepas hari, beradalah pada space seperti ini teman-teman. Energi teman-teman expand dan teman-teman pun bisa merasakan tubuh teman-teman ada di dalam energinya. Pertahankan ini dan dalam hitungan 3 kita akan buka mata kita. 3, 2, 1. Wow. Udah jalan-jalan. Wow, 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 wow. So that's infinite being. Jadi Hmm. kalau tadi Siska minta aku mau menjelaskan apa itu infinite being, that's infinite being. Wow. Tidak perlu kata-kata. Langsung rasakan. Ya, dan bila kita setiap hari day to day menjalani hidup kita dengan space seperti tadi, yang kita sebut sebagai moto kita diakses ya, all of life comes to me with ease, joy, and glory, itu teman-teman akan mudah sekali mencapainya. Jadi bangun tidur, mata terbuka, mengucap syukur atas semua yang telah diberikan universe pada kita, dan coba connect seperti tadi. Dan dari situ minta, oke, aku minta all of life comes to me with ease, joy, and glory. Disitulah space infinite being berada. Wow. Dan di dalam space itu, Siska, kita sebagai infinite being, di situ kita mulai mengakses consciousness kita, kesadaran kita, dan juga awareness kita. Awareness kita ini adalah kemampuan kita, ability kita, dan kemauan kita. Mampu dan mau untuk aware, untuk tahu terhadap segala sesuatu yang terjadi. Intinya adalah kita mampu dan mau.
Nah, untuk mampu itu gimana, Mbak? Kita selalu mampu karena kita adalah infinite being. Tadi aja kita yang tadi nih lagi di tempat duduk masing-masing nih dan mendengarkan pembicaraan ini, kita bisa expand diri kita. Itu adalah suatu tanda bahwa kita mampu loh, kamu mampu loh. Nah, Nah, mau atau enggaknya nih? iya. Banyak dari kita merasa, enggak, aku nggak mampu, aku nggak begitu. Padahal sebenarnya kita diciptakan semuanya dengan kemampuan yang sama. Betul, betul sekali. Dan justru infinite being itu adalah kemampuan kita, gift terbesar yang dikasih ke kita, gitu ya. Yang mungkin selama ini kita tidak menganggap gift ini berharga. Kenapa? Karena kita terbiasa ketika kita masuk ke dunia ini, kita memilih masuk ke dunia ini, kita mencoba fit in, kita membeli berbagai macam point of view yang diberikan kepada kita. Mau itu dari keluarga, pendidikan orang tua, mau ketika kita berteman semasa kecil atau sekolah, atau dari guru, atau dari tempat kerja, atau dari lingkungan sosial yang lain, atau dari televisi gitu. Nah, semua point of view itu kita beli gitu, sehingga kita lupa bahwa sejatinya diri kita ini adalah infinite being. Dan yang namanya infinite being itu, kita akan menginkludkan segala sesuatunya tanpa kita memberikan penghakiman atau judgment. Itu seru itu. Ya, jadi dengan space seperti ini, jadi teman-teman tolong nanti sering dilatih dengan space seperti ini, teman-teman itu akan banyak melihat dan merasakan. Kayak tadi aku mengajak teman-teman, yuk expand yuk ke satu pulau. Berbagai macam energi ada di situ kan? Yes, yes, yes. Ada berbagai macam orang dengan berbagai macam emosinya. Emosinya bisa happy, bisa sedih, bisa marah, bisa senang, bisa kecewa, bisa bahagia. Kemudian juga teman-teman mungkin terkoneksi dengan alam, dengan semua kekuatannya, yang kalau misalnya bisa dipersif, oh alam itu kok ini ya, kekuatannya itu maha dahsyat dan menghancurkan. Tapi di satu sisi dengan kekuatan alam itu selalu meregenerasi dirinya. Nah, itu adalah tempat di mana kita menginkludkan semua tanpa memberikan penghakiman. Kalau mau yang sedih ya sedih, mau yang senang ya senang, it's just an interesting point of view. Demikian juga kita melihat nature ini, it's an interesting point of view. Gitu. Nah, itu infinite being. Dan ketika kita udah ngerasain ya, karena infinite being itu adalah bukan didefinisikan, bukan dibayangkan, tapi kita menjadi infinite being. Dengan space yang tadi kita sudah capai, kita sebenarnya itu sudah menjadi infinite being di situ. Dan ketika menjadi infinite being, kita include semuanya tanpa penghakiman, tanpa judgment. Dan ketika kita tidak punya judgment, kita ini jadi punya banyak pilihan, kita tidak terlimitasi. Nah, itu makanya key nomor 1 ini memerdekakan kita. Betul sekali. Ya. Ya, itu dimerdekakan banget dengan key nomor 1 ini untuk menyadari betapa kita adalah seorang infinite being. Karena kalau kita adalah infinite being gitu ya, dan kita melihat segala sesuatunya tanpa judgment, saya tidak akan marah dong ketemu Siska, let's say misalnya, Siska kok kalau makan soto, nasinya dimasukin ke mangkok sih? Makan soto itu kan enaknya nasinya di piring, sotonya di mangkok. Sendiri-sendiri. Iya, enaknya kan sendiri-sendiri. Nah, ketika kita interesting point of view, kita tidak perlu menghakimi atau menjudgment orang lain salah karena pilihan mereka berbeda dari kita. Nah, itu seru itu. Nah, banyak kasus di sini, Mbak. Kita sebenarnya malah sering banget menyalahkan ke dalam diri. Nah, itu yang kadang malah bikin riwah sendiri kan ya. Dan dengan infinite being ini apakah kita juga bisa untuk membereskan untuk hal menyalahkan ke diri sendiri? Ya, ketika kita menjadi infinite being, perlu dicatat adalah
kita bukan berarti lebih baik dari orang lain, lebih buruk dari orang lain, Ya. atau kita lebih hebat dari orang lain, atau kita lebih lemah dari orang lain. Kita hanya berbeda aja. Karena infinite being, hakikinya dia selalu punya pilihan. Infinite being always make a choice. Dan pilihan itu dari space yang infinite itu tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada baik, tidak ada buruk. Semua itu hanya pilihan. Pilihan yang memang works untuk kita. Dan pilihan yang sesuai dengan apa yang mau kita ciptakan dalam kehidupan kita. Yes. Setuju banget. Ketika kita memilih untuk melihat itu, kita jadi melihat segala macam possibilities yang bisa kita pilih. Karena tidak ada benar dan salah. Ya, itu dia, itu. Nah, kita memerdekakannya dengan cara apa? Dengan cara kita membebaskan diri kita dari polariti benar dan salah. Ketika kita masih menggunakan polariti ini benar, ini salah, kita selalu akan menilai diri kita salah karena aduh saya ini tidak sesuai deh dengan standar kriteria tatanan kehidupan sosial gitu misalnya. Atau aduh saya ini salah ya, saya tidak memenuhi kriteria sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Atau misalnya, aduh saya ini salah ya, saya bukan ibu yang baik, karena saya jarang ada di rumah, tapi saya seringnya kerja melulu gitu. Ini banyak dirasakan oleh ibu-ibu yang bekerja di luar sana. Iya, itu ketika kita mematronkan diri kita atau memasukkan diri kita pada judgement yang ada di realita ini, baik itu mungkin tatanan sosial, atau mungkin ekspektasi orang lain yang ada di dekat kita, gitu ya. Atau bahkan ekspektasi diri kita sendiri gitu. Itu kita sudah melimit diri kita. Nah, dengan kita bisa membebaskan diri kita ya dari pengaruh atau enggak kita menjadi impact nih terhadap point of view yang ada di sekitar kita, dengan kita bisa memerdekakan diri kita dari situ, kita selalu akan bisa memilih, oh ya udah nggak apa-apa sih gitu ya, orang memang ada kok yang memilih dalam hidupnya mungkin dia sukanya itu adalah berbisnis gitu. Tapi kalau saya tipikal yang sukanya ini adalah membangun karir dan gak ada salahnya loh. Atau misalnya kayak tadi balik, it's okay banget Siska menikmati sotonya itu dicampur gitu ya. Karena mungkin jadinya lebih meresap ke nasi-nasinya gitu kan, kita gak pernah tahu gitu kan, karena cara kita menikmati sesuatu juga pasti akan berbeda gitu. Nah, dengan kita memiliki interesting point of view, nah pasti nanti di hari-hari berikutnya ada topik mengenai interesting point of view ya. Nah, interesting point of view itu mungkin bocoran sedikit gitu. Nah, ini di sini adalah kita memberikan allowance kita terhadap hal lain yang terjadi di luar diri kita dan juga di dalam diri kita, bahwa segala sesuatunya itu adalah pilihan dan tidak perlu kita memberikan penghakiman ke dalam situ, benar, salah, baik atau buruknya. Correct. Setuju. Nah, Mbak Lucy, tiap pagi Mbak Lucy melakukan ini ya, tadi diajarkan itu. Yes. Dan perbedaannya, maksudnya setelah mempelajari ini dan juga setelah melakukan secara rutin, dulu dan sekarang, apa perubahan apa yang ada? Aduh, beda banget ya. Dulu tuh waktu belum kenal tool akses ini dan juga belum apa ya, secara rutin connect ke body dan expand myself gitu ya. Bangun tidur udah langsung sibuk. Waduh ya ampun, nasi belum dicekrekin, maksudnya belum masak rice cooker. Aduh ini belum apa. Pokoknya udah rudet duluan tuh pikiran tuh. Nyampe ke kantor karena adrenalinnya udah tinggi, kayak buka email aja, apaan sih ini ada email masuk. Terus tiba-tiba ada tim nanya, Mbak aku mau minta review. Haduh gini aja nggak bisa apa mikir sendiri gitu. Bawaannya rungsing gitu. Nah tapi sejak expand, aku merasa, oh
Okay, now this is my space. I can create a lot of things. Kemana energiku dibutuhkan nih? Mana dulu yang aku kerjakan supaya create is and greater for me. Dan itu akhirnya nge-flow. Jadi jalannya juga lebih enak gitu. Dan ketika ketemu dengan kolega atau mungkin bos atau tim, diskusinya juga lebih flowing karena aku tahu, oh I have this space. Nah, artinya adalah aku maksudnya membesarkan energi. I know I can do it all. So which one needs to do first gitu? Ya, jadi setelah kita ada di space-nya kita yang infinite itu, ya, tools yang berikutnya kalau misalnya teman-teman mau beraktivitas nih, hey, apa yang mau aku create ya hari ini ya? That's questions. Yes, starting with the questions. Oh, from this space, what would I create? Always it questions. Start with the questions. Nah, dari situ teman-teman akan punya awareness. Ya, for example, misalnya aku memulai pagi hari gitu ya. Apa nih yang mau aku ciptakan hari ini? Oke. Aku ada beberapa development dalam creation dalam pekerjaanku yang mau aku kerjakan hari ini karena aku tahu kalau aku bisa mengerjakan ini bisa creating something yang lebih besar. Dan aku juga mau I choose to provide my daughter dengan makanan yang bernutrisi. Aku juga mau makanan yang enak bernutrisi. Oke. Dan first thing first adalah get myself ready, go to the kitchen, masak dengan happy. Jangan marah-marah masaknya. Jangan, udah pagi jam 5 udah ngoseng-ngoseng bawang. Habis gitu siap-siap kantor yuk. Oke. Di jalan macet. Oke. Oh, interesting. This is macet. What can I do to make this ease for me? Terlambat nggak nih ke kantor? Apakah ada jalan alternatif yang lain? Oh ada, boleh deh ikutin jalan alternatifnya. And then, what can I do ya? Di 45 menit ke depan ini, why don't you hear a recording book? E-book kek, atau misalnya recording kelas kek, atau misalnya any e-book yang teman-teman pengen dengar gitu. Because it will build one milestone over another ketika kita melakukannya based on questions gitu ya. Dan tanpa sadar, wah kita udah bisa melakukan banyak hal ya. Yang kalau misalnya kita pikirin gitu ya, kalau misalnya kalau saya sendiri gitu, saya kan profesional bekerja di sebuah korporat, saya seorang ibu, dan saya juga very interest mendalami mengenai modalities access consciousness. Kalau misalnya dipikirin, ini ngebagi waktunya caranya gimana ya? Nah, tapi begitu start with the questions and then follow the energy, loh kok semuanya bisa? Bangun tidur, masaknya enak buat anak sama bekal aku ke kantor, jalan ke kantor happy, bisa sambil dengerin pelajaran-pelajaran atau misalnya kelas-kelas akses, sampai ke kantor we can create something. Nah, dari situ tuh Siska tuh. That's how powerful infinite being is ketika kita mau mengadmit dan kita mau meng-acknowledge diri kita infinite being, infinite possibilities, infinite choice di situ. Itu yang harus diingat. Ketika kita menyadari itu, maka kita tinggal ngelakuin step selanjutnya, yaitu asking questions. Betul, asking questions. Kenapa coba harus asking questions? It's opening possibilities. Exactly, karena dengan kita asking questions, itu juga selalu mengingatkan kita bahwa infinite being ini selalu punya pilihan. Kita tidak pernah stuck. Kita selalu punya pilihan. Dan untuk tahu apa yang kita pilih, we start with the questions. What can I choose today? Dan infinite being itu kalau tadi ya, mungkin aku recap sedikit. We know the space yang kita bisa claim. Lalu di dalam space awareness itu, consciousness itu kita tahu bahwa number one,
Everything is included dan tidak ada sesuatu yang kita judge atau kita lakukan penghakiman. Dan yang ketiga, infinite being itu selalu punya pilihan. Yes. Dan untuk accessing that pilihan, we always ask a questions. Gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan terakhir saya sebenarnya. Apa yang diperlukan supaya kesadaran as an infinite being selalu disadari? Ini jawabannya sudah terjawab dengan sangat baik. Mantap. Mantap. Selalu menyadari, selalu asking questions. Yes, betul. Karena key pertama itu ya, would an infinite being truly choose this? Itu sebenarnya dari satu chapter ini yang Gary dan Dane mau sampaikan itu adalah pada dasarnya infinite being itu tidak akan pernah stuck. Karena infinite being itu selalu punya pilihan. Wow, yes. Kita mau selalu berada pada infinite space itu, atau kita mau berada pada limited space di mana kita merasa diri kita kayak terhimpit di antara dua pilihan atau polarity. Nah, pertanyaan pertama dari Tenki ini adalah, would an infinite being truly choose this? Untuk ingetin ke kita, no matter what, no matter you judge the condition is very good or very bad, no matter what, when you ask this, would an infinite being truly choose this? You access your infinite being, and then you're becoming aware, oh, I do have a choice here. Wow, aku sampai merinding. Thank you banget Mbak Lucy. Infinite being ini mengingatkan saya bahwa kita itu diciptakan serupa dengan ciptaan ilahi, which is infinite. Betul. Ya. Mau tidak kita mengakuinya, mau tidak kita mengklaim, it's your choice. Wow. How does it get any better than this? Yes. What else is possible? What else is possible? Itu selalu pertanyaan yang kita ajukan dalam keadaan apapun yang membuka kita pada possibilities lain. Yes, wow. Thank you banget Mbak Lucy. Nggak kerasa loh, ini udah setengah jam lebih. Thank you so much. Oke teman-teman, Mbak Lucy bisa menghubungi Mbak Lucy melalui Hidup Ceria atau di mana Mbak? Bisa ke IG aku, Luciana Diorita. Ya, dan Mbak Lucy membuka banyak apabila ada teman-teman yang ingin menghubungi beliau, ada pertanyaan atau ingin sesi khusus, sesi kelas, sesi SOP, please do contact her. Yes, what contribution can I be untuk teman-teman semua di sini? Please ask, karena when we start asking question, we start opening our possibilities. Terima kasih. Ya, ada teman-teman yang, Mbak Lucy, aku pengen ikut kelas sama Mbak Lucy, please just contact her. Yes. How does it get any better? Yes, oke, Mbak Lucy. Terima kasih banyak Siska untuk kesempatannya dan Hidup Ceria. Thank you so much. Ya, thank you teman-teman bagi yang sudah menyaksikan. Thank you so much. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Access Consciousness, please go to www.hidupceria.com. Di sana banyak sekali informasi mengenai Access Consciousness dan juga beberapa modalitas lain. Dan apabila ada pertanyaan langsung di Hidup Ceriaku, please go there and message us. Thank you so much Mbak Lucy. Thank you Siska. Terima kasih teman-teman semua.